kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis kita pada malam hari ini dengan izin Allah taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali dalam kajian kali ini. Kita akan membahas seputar ibadah penyembelihan yang pada bulan Zulhijjah yang lalu kita bahas tentang ibadah kurban. Tapi penyembelihan dalam Islam itu diantaranya ada ibadah kurban, ada akikah. Nah, untuk kali ini kita akan bahas seputar akikah. Bagaimana ketentuan akikah dalam Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi dalam tradisi jahiliyah itu ada penyembelihan. Ada penyembelihan itu di bulan Rajab, maka dikenal juga dengan Rajabiyah. Ada juga yang dikenal Atirah, karena orang-orang Arab ini ada satu suku namanya Rajab Mudar, ada suku Mudar. Mereka amat sangat mengagungkan bulan Rajab. Maka di bulan Rajab itu ada penyembelihan khusus. Maka disebutlah kalau di 10 pertama bulan Rajab itu ada penyembelihan. Nah, ada fara'. Fara' itu penyembelihan unta untuk berhala-berhala. Tapi setelah datang Islam, turunkan wahyu oleh Allah kepada Nabi, Nabi pun mengatakan la fara' wala atirah dalam hadis riwayat Muslim. Tidak ada lagi fara' itu dan tidak ada lagi atirah itu. Tetapi ibadah kurban tetap ada, dan satu lagi ibadah akikah itu juga disyariatkan dalam agama Islam. Orang kita susah menyebut akikah itu, kikah aja lah kata dia. Saya undang bapak acara kikah anak saya. Nah, sebetulnya akikah. Kita akan pahami akikah ini seperti apa. Dan memang istilah akikah ini kalau kita rujuk dalam kamus bahasa Arab banyak maknanya. Nah, berbicara tentang akikah, kita mau membahas satu hadis umpamanya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang akikah. Ambil kata kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Ini hadis Nabi. Kullu ghulamin, setiap anak yang lahir, setiap bayi, setiap anak kecil yang baru lahir itu rahinatun, dia tergadai bi aqiqatihi, dengan akikah. Setiap bayi yang lahir dia tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai tentu harus ditebus. Bagaimana menebusnya? Tuzbahu anhu yaumas sabi', disembelihkan untuknya pada hari ke-7, wa yuhlaku, dan dicukur rambutnya, wa yudamma, lalu diberi nama, wa yusamma, dalam hadis lain disebutkan diberi nama yang baik. Nah, di mana hadis itu ditemukan? Kalau kita merujuk kata rahina, ini kalau kita teliti rahina, ini konsep cara meneliti hadis. Dari mana hadis ini ditemukan? Maka lihatnya kamus. Kamus itu disebut dengan judul kamusnya Mu'jam al-Mufahras li alfazil haditsin nabawi. Siapa yang menulis kamus ini? Yang menulis kamus ini bukan orang Islam, tapi itulah profesional orang Belanda. Siapa namanya? Arel Jan Wensing. Judul kamusnya Mu'jam al-Mufahras li alfazil haditsin nabawi. Kenapa orang bukan agama Islam yang meneliti? Karena mereka yang punya kemampuan betul-betul tekun. Jadi sebahagian ajaran Islam itu diamalkan oleh orang non-muslim. Jadi masalah ketekunan, kedisiplinan, nah itu mereka mengamalkannya. Sampailah akhirnya dia tulislah kamus Mu'jam al-Mufahras li alfazil haditsin nabawi ini, dan
diikuti oleh kaum muslimin, para ulama di dunia ini. Jadi pembahasan tentang melacak hadis itu ditulis oleh A.J. Wensing ini menjadi sejarah yang luar biasa, diakui seluruh ulama di dunia ini, bermanfaat. Nah, setelah dilacak di kamus Rahinatun, dari kata Rahinatun terdapatlah hadis ini di dalam 3 kitab. Yang pertama dalam Sunan Abi Daud, kemudian Musnad Ad-Darimi yang kedua, dan satu lagi Musnad Ahmad bin Hanbal. Seperti apa kira-kira gambarannya? Beginilah model kamusnya itu. Apa bisa Bapak Ibu melihat itu? Ini model kamusnya itu, bahasa Arab kamus. Terlalu kecil, diperbesar sedikit. Inilah dia cuplikannya tuh. Di antara yang banyak tadi itu, ini dia, Rahinatun. Jadi kamus Rahinatun. Jadi bunyi hadisnya, cuplikan hadisnya, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Dalnya apa? Ini kode Abu Daud. Dibuat garis di atas dal. Adhahi ini penyembelihan, di bab penyembelihan. Lihat kitab Sunan Abi Daud, lihat di bab penyembelihan. Kemudian lagi halaman disebut di sini. Ada dal sama ya. Itu maksudnya Musnad Ad-Darimi. Ini kode, dibuatnya garis atas. Babnya bab Adhahi juga, halaman 9. Ada satu lagi Mim Ahmad bin Hanbal. Kalau dia maksudkan nanti Bukhari, dia pakai kode ba sama kha. Ba kha. Kalau yang dimaksudkan Imam Muslim, dia pakai mim. Kalau dia nanti pakai nun, itu An-Nasa'i. Jadi punya kode. Dan itu sudah dijadikan referensi oleh seluruh ulama tentang bagaimana meneliti hadis. Kalau dia hafal sebuah hadis tak dapat ditemukan dalam kitab mana, maka dilihatlah di dalam kamus ini. Ditemukan di sana di beberapa kitab. Itu contohnya. Nah, setelah diteliti ternyata ada dalam Sunan Abi Daud misalnya, diceklah di kitab Sunan Abi Daud itu. Maka hadisnya itu, kalau kita lihat hadis asli itu, dia tak langsung qala Rasulullah, dia pakai sanad seperti teks ini. Haddatsana Ibnul Musanna, haddatsana Ibnu Abi Adi, an Sa'idin, an Qatadah, anil Hasan, an Samurah bin Jundub. Ini namanya sanad. Silsilah periwayatan hadis itu maksudnya Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud ini mendapatkan hadis itu dari Ibnu Musanna. Ibnu Musanna mendapatkan hadis dari gurunya bernama Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi mendapatkan hadis itu dari Sa'id. Sa'id mendapatkan dari Qatadah. Qatadah mendapatkan dari Hasan. Hasan mendapatkan dari Samurah bin Jundub, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Samurah bin Jundub mendengar langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda. Baru disebut ini matan hadis. Yang ini dari Ibnu Musanna sampai Samurah bin Jundub ini namanya sanad. Sedangkan isi ucapan Nabi itu disebut dengan matan. Isi hadis. Apa kata Nabi? Kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan tusbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, wa yuhlaku wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini contoh penelitian hadis. Nanti kita lihat juga fikihnya, bagaimana ketentuan para ulama mazhab memahami tentang kaidah atau hukum-hukum berakikah ini. Kalau kita lihat kata ghulam, tadi disebutkan ghulam. Ghulam itu kalau diartikan harfiah kan anak. Setiap anak yang lahir. Tapi anak itu sampai batas umurnya, sampai di mana batas umurnya? Maka dilihat di kamus, ghulam itu maksudnya bukan sekedar sampai kapannya, tapi disebutkan makna ghulam, seorang anak yang baru lahir sampai ia menjadi dewasa. Itu makna ghulam. Itu di mana ditemukan? Dalam kitab Lisanul Arab. Dalam kamus bahasa Arab Lisanul Arab Ibnu Manzur. Disebutkan ghulam. Kalau begitu boleh akikah setelah dewasa? Boleh. Kalau orang belum akikah ketika kecil, sampai dia dewasa baru teringat dulu saya belum diakikahkan, lalu sekarang dia mau akikah, boleh.
Kenapa? Mana dalilnya? Dalil boleh itu dalam sebuah hadis sebutkan aqqa nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi setelah dia diangkat menjadi nabi, kapan dia diangkat jadi nabi? Umur 40 tahun. Aqqa nafsihi, dia mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diangkat jadi nabi. Berarti nabi mengakikahkan dirinya saat umurnya 40 tahun. Jadi bapak-bapak yang sudah lewat 40 tahun belum juga akikah, siap-siaplah akikah. Sembelihkan kambing, besok undang jamaah Masjid Nurul Huda. Acara akikah. Siapa yang baru lahir? Ini dah 40 tahun ini. Bukan baru lahir, 40 tahun. Kok bisa akikah? Itulah hasil kajian kami tadi malam. Nah, itu kan, ini tak sia-sia. Sembelihkan kambing 2 ekor kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan 1 ekor kambing. Tapi tidak mesti, itu ada nanti perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Yang menetapkan 2 ekor kambing itu untuk laki-laki mazhab Syafi'i. Selain itu beda pendapatnya. Kemudian itu makna ghulam. Yang kedua makna akikah, karena dalam kalimat hadis ini kan ada akikah. Kullu ghulam rahinatun bi aqiqatihi. Apa makna akikah itu? Makna akikah itu dia berasal dari kata aqqa, artinya mencukur. Jadi aqqa itu makna pertamanya mencukur. Yang kedua maknanya menyembelih kambing. Jadi akikah itu asal katanya bisa maknanya mencukur, yang kedua bisa maknanya menyembelih kambing. Kemudian maknanya lagi bahwa asli makna akikah itu rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada bayi baru lahir, rambutnya itu dicukur. Nanti maksudnya itu diiringi dengan akikah itu ada pencukuran rambut. Nah, itu ada manfaatnya juga dalam medis segala macamnya, itu ada hal-hal yang positif di sana. Nah, kata rahinatun. Rahinatun itu artinya tadi tergadai. Kata rohana arti aslinya menetapnya sesuatu, tertahan haknya atau bukan haknya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini tergadai sebelum diakikahkan. Jadi anak itu tergadai sebelum diakikahkan. Haknya. Tergadai haknya sebelum diakikahkan. Itu penjelasan dalam kitab Maqayisul Lughah. Rahinatun juga dipahami artinya menggadaikan sesuatu. Kenapa disebutkan menggadaikan sesuatu? Tergadai karena kotoran di rambut anak itu. Jadi ketika dia dalam rahim itu bercampur darah segala macam, air ketuban segala macam. Lalu untuk membebaskan anak itu dari kotoran, maka dicukurlah rambutnya itu. Supaya apa? Supaya nanti dia lahir dengan rambut yang baru. Juga Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari kalimatnya murtahanun. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi fa'ariku anhu dam wa amitu anhul azza. Seorang bayi itu tergadai dengan akikahnya, alirkan darah, maksudnya sembelihkan akikah, lalu singkirkan kotoran. Wa amitu anhul azza. Kotoran apa yang maksudnya? Cukur rambutnya. Itu maksud dari kata tergadai itu rahinatun. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan. Kemudian masalah mencukur, yuhlaku. Itu mencukur itu ya memang mencukur rambut, karena juga orang yang umrah kita pulang umrah itu kan rambut dicukur ketika tahallul, itu mencukur rambut. Apa kata Nabi tentang orang yang disuruh mencukur rambutnya? Nabi berdoa, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Ampunilah, dapat ampunan. Nah, di sini kata halaqah maksudnya yuhlaku itu maksudnya memang benar mencukur rambut. Lalu kita lihat dari tadi sanad tadi, maka disimpulkanlah sumber hadis itu tadi dari Abu Daud. Abu Daud menerima hadis itu dari Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna menerima dari Ibrahim bin Adi. Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Kemudian dia terima dari gurunya Sa'id. Sa'id menerima dari Qatadah. Qatadah menerima dari Hasan. Hasan menerima dari Samurah bin Jundub. Supaya hadis ini jelas apa status hadisnya, sahihkah, hasankah, dhaifkah, maudhu' palsukah, maka ditelitilah sanad-sanad ini.
periwayatannya. Siapa itu Samurah bin Jundub? Kalau dia sahabat Nabi, maka dalam penelitian hadis sebutkan kulluhum udul. Semua sahabat itu adil, tak perlu dipersoalkan. Tapi yang sesudahnya itu diteliti. Kapan dia wafat? Itu di mana dapat wafat? Ini wafat 110 Hijriah, yang ini wafat 117. Nanti dilihat hubungan ini mungkin tak dia bertemu. Kalau jauh betul tanggalnya terputus berarti. Jauh betul tahunnya, itu diteliti para ulama. Disebutkan dalam kitab Tahzibut Tahzib. Untuk meneliti siapa mereka ini, lihat dalam kitab Tahzibut Tahzib. Ada namanya kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ada lagi nama kitabnya Mizanul I'tidal, ada lagi nama kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Jadi kitab-kitab itu menjelaskan tentang siapa perawi-perawi hadis itu. Baru dapat kesimpulan. Jadi tidak mudah mendoakan, menghasankan hadis itu, harus ada penelitian mendalam. Nah, contoh, misalnya ini hasil penelitian dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Jamaluddin Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Bagaimana dia meneliti? Siapa yang pertama tadi? Muhammad bin Musanna bin Ubaid. Siapa dia itu? Oh, dia termasuk kalangan tabi'ul atba', kalangan tua. Bagaimana kunyahnya? Dia digelar namanya, dipanggil Abu Musa. Kapan wafatnya? Tahun sekian. Siapa saja guru-gurunya? Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Taliqani, Ibrahim bin Saleh, Ibrahim bin Umar, Muhammad bin Abi Adi. Siapa murid-muridnya? Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi. Bagaimana orangnya? Oh, dia ini dinilai oleh Yahya bin Ma'in siqah, orangnya dapat dipercaya. Abu Hatim menilai salihul hadis, hadisnya baik. Saduq, orangnya jujur. Ibnu Hibban mengatakan dia termasuk kelompok orang-orang yang siqah. Maka disebutkan dalam kitab As-Siqan, kelompok orang-orang yang terpercaya. Kalau tidak ada masalah dari perawi-perawi ini, maka hadis itu nanti jadi sahih. Tapi kalau ada nanti dia berbohong, itu bisa rusak hadisnya. Jadi penelitian hadis itu amat sangat panjang perjalanannya. Makanya Imam Abu Hanifah katanya, kalau saya kaji-kaji hadisnya habis waktu saya. Lalu kalau begitu saya mau fokuskan aja lah ke kajian fikih katanya. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi dia tetap paham tentang hadis. Jangan katakan Abu Hanifah tak paham hadis. Siapa kita dibanding Imam Abu Hanifah? Dia hafal ribuan hadis. Nah, kita lihat definisi akikah. Kalau tadi arti kata dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Akikah itu makna arti aslinya memotong. Ini maksudnya menyembelih itu tadi. Kemudian bisa juga mencukur rambut maksudnya tadi. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, dia sebutkan pada asalnya makna akikah itu rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika lahir. Hanya saja istilah ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika akikah, karena rambut bayi itu dicukur ketika kambing itu disembelih. Maka disebutkan dalam hadis tadi, bersihkan dia dari kotoran, itu yang tadi. Wa amitu anhul adza. Karena dia ada kotoran jadi dicukur rambutnya. Itu definisi akikah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ulama fikih merincikan, membahas tentang hukumnya. Apa hukum akikah itu? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tak disebutkan hukumnya apakah sunnah atau apa. Dia sebutkan boleh, mubah. Mubah itu kan tidak ada dampak. Jadi mau silahkan, tak mau tak apa-apa. Dia tidak sunat, tidak wajib, tidak makruh, tidak haram. Berarti dia mubah. Mengapa mazhab Hanafi mengatakan mubah? Itu ada sebab. Karena ada kaedah orang jahiliyah pun dulu melaksanakan penyembelihan-penyembelihan itu. Jadi penyembelihan itu sudah ada sebelum Islam datang. Jadi kalau mau dilakukan ya boleh-boleh saja. Ini tidak dalam bentuk perintah, begitu dalam pemahaman mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi tidak menekankan dia sunat atau wajib atau bagaimana. Kemudian dalam mazhab Maliki itu disebutkan sama dengan mazhab Syafi'i. Kemudian ada Abu Saur dan jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa akikah itu sunnah muakkadah.
Mazhab Maliki juga mengatakan sunnah yang sangat dituntut untuk mengerjakannya, ya sunnah muakkadah, nama lain. Sunnah yang amat sangat kuat, dianjurkan sekali untuk dilaksanakan. Bahkan ada lagi pemahaman bahwa hukum akikah itu wajib. Siapa yang berpendapat hukum akikah itu wajib? Dijelaskan dalam penjelasan Imam Al-Lais dari Mesir, kemudian Imam Daud Az-Zahiri. Ini mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini mazhab yang sudah punah, tapi dia sempat dipopulerkan oleh Ibnu Hazm. Nah, dulu mazhab ini ada di masa-masa perkembangan pemahaman mazhab di masa lalu. Dia mengatakan bahwa akikah itu wajib, tapi wajibnya kapan? Pada hari ke-7 saja. Hari ke-7 itu saja yang wajibnya. Kalau dikerjakan di hari lain itu tak diterima. Dia harus pada hari ke-7. Wajib dilaksanakan pada hari ke-7. Nah, penjelasan hukum-hukum ini menurut ulama-ulama mazhab ini siapa yang menjelaskan? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jelaskan rinci tentang hukum berakikah. Berapa ekor kambing yang disembelih untuk akikah itu? Kalau kita laki-laki 2, tapi dalam mazhab Maliki 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, sama. Jadi mazhab Maliki harusnya sama. Berdasarkan apa? Hadis Nabi, aqwa'an anil Hasan syah wa anil Husain syah. Nabi menyembelihkan hewan akikah untuk Hasan 1 ekor, untuk Husain 1 ekor kambing. Ini dalil mazhab Maliki. Sementara dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Berdasarkan apa? Hadis riwayat Aisyah. Anil ghulami syatani mukafi'atani, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, wa anil jariyati syah, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing saja. Ini dalil masing-masing dan sebab-sebab perbedaan itu karena ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, mengapa disebutkan setiap bayi yang lahir, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya? Apa maksud hadis itu? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini hadis ini berkaitan dengan syafaat. Jadi kenapa disebut tergadai dengan akikahnya? Maka sembelih pada hari ke-7-nya, diberi nama, dicukur rambutnya. Kenapa kalau tak dibuat begitu? Kalau dia lahir dan meninggal saat masih kecil, dia tak dapat memberi syafaat untuk orang tuanya. Begitu penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun ulama tak sepakat tentang pemahaman ini. Karena sebahagian memahami justru anak kecil yang baru meninggal itu nanti itu dia akan nanti menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Nah, tapi itu pentingnya kita memahami mengapa penting untuk mengakikahkan anak. Ada pengaruh di situ, salah satunya syafaat dari anak itu. Maka diakikahkan dia supaya dia memberi syafaat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qayyim mengatakan akikah itu berfungsi untuk melepaskan bayi yang bersangkutan dari godaan syaitan. Itu dijelaskan dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Jadi anak yang lahir itu kan mudah rawan diganggu syaitan. Jadi anak yang baru lahir itu makanya diazankan supaya azan itu kalau bayi itu kalau orang kemasukan itu diperdengarkan azan bisa jadi jin itu salah satunya kan. Jin itu takut mendengar atau syaitan itu takut mendengar azan. Jadi ketika bayi lahir dikumandangkanlah azan di telinganya. Itu hadis-hadis tentang itu juga banyak. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud ini dijelaskan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika bayi lahir itu adalah mengazankan di telinga kanannya, mengiqamahkan di telinga kirinya. Begitu hadis-hadis menyebutkan, meskipun sebahagian ulama menilai hadis itu dhaif, tapi mayoritas justru mengatakan itu hadisnya hasan dan dapat diamalkan, bahkan sahih. Itu penjelasan tentang bayi yang baru lahir diazankan. Nah, supaya dia tidak diganggu syaitan, maka ada syariatnya mengakikahkan. Nah, itu
penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di antara tujuannya, jadi tujuan orang melaksanakan akikah itu sebetulnya ada pengaruhnya kalau diundang masyarakat beramai-ramai, ya menanamkan nilai bermasyarakat, nilai-nilai sosial supaya anak itu tahu dia dari kecil sudah diajarkan untuk sosial, kepekaan sosial, berbagi kepada fakir miskin. Nah, itu binatang yang disembelih itu kan dibagikan, dimakan, dimasakkan, dimakan kan. Nah, dia apakah tahu anak itu kita sedang bersilaturahim saat diundang masyarakat untuk acara itu? Tahu anak itu, mendengar dia. Kan dibacakan selawat, dibacakan selawat juga diperdengarkan selawat-selawat itu, marhaban, berzanji itu kan tujuannya supaya dia cinta kepada Nabi. Nah, jadi kalau bayi baru lahir akikah itu acara membaca selawat, itu memperdengarkan kepada dia kalimat-kalimat thayyibah. Tapi ada juga zaman sekarang ini akikah yang diundang keyboard yang diundang. Macam mana pula itu akikah? Dilagukanlah lagu jatuh bangun, keong racun sama apa lagi itu, yang sekitar itu. Masalah. Nah, jadi bahkan disebutkan lagi disuruh bersilaturahim, memberi kata Rasulullah kepada Fatimah ketika Hasan itu diakikahkan untuk Hasan, ya Fatimah, ihliqi ra'sahu, cukur rambutnya, wa tasaddaqi, dan bersedekahlah bi zinati sya'rihi fiddah. Ditimbang rambutnya, nanti disedekahkan seberat perak. Kalau ada yang seberat emas itu dikiaskan. Apalagi tujuan akikah itu ada nilai kesehatannya. Nilai kesehatannya itu, ya binatang akikah itu contoh makanan yang halal baik. Gitu kan, binatang itu yang baik-baik, bergizi, bervitamin cukup, dia menyehatkan badan. Dan binatang akikah itu dipilih benar-benar yang betul-betul tidak cacat, tidak berpenyakit. Nah, itu kan mengajarkan nilai-nilai kesehatan. Kemudian apa lagi? Dicukur rambut pada hari ke-7, diharapkan tumbuh dengan rambut yang baru, karena selama dalam kandungan itu bercampur dengan darah dan lain sebagainya, maka di hari akikah itu dicukur rambutnya. Nah, mengapa dicukur rambutnya? Karena baru dilahirkan, menguatkan kepala anak, membuka pori-pori kepalanya, kemudian mencukur rambut kepala anak itu, memperkuat tubuh, membuka selaput kulit kepala, dan mempertajam indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Itu dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan. Jadi memang ada manfaatnya secara medis juga. Jadi bukan sekedar menyembelih suka-suka ramai-ramai, tidak, ada manfaatnya juga dari sisi yang banyak. Kita lihat lagi penanaman nilai akhlak. Jadi akikah itu menanamkan nilai akhlak, pengajaran kepada masyarakat juga bagaimana bersyukur itu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada penikmat Rabbmu, maka engkau sebutlah, engkau sampaikan, engkau tunjukkan, ya Allah, engkau karuniakan nikmat ini, aku bersyukur ya Allah, lewat bersedekah, lewat berbagi, lewat akikah ini, jadi bertemu, bersilaturahim. Makanya nanti ketika datang kita ke rumah orang yang punya hajat, sahibul hajat, dia undang kita untuk acara akikah, ada doa kita untuk dia. Apa doa kita untuk mereka yang baru sedang melaksanakan akikah itu? Ketika sampai kita ke rumahnya, kita doakan di hadapan orang tuanya, barakallahu laka fil mauhum, semoga Allah memberkahi anak yang baru dilahirkan, yang dianugerahkan kepadamu oleh Allah Ta'ala ini. Wa syakartal wahib, semoga engkau bersyukur kepada dia yang memberikan, yang menganugerahkan, yang menitipkan amanah ini kepadamu. Wa balagha asyuddahu, semoga disampaikan umurnya sehingga dia menjadi dewasa. Wa ruziqta birrahu, semoga dia kebaikannya itu engkau raih kebaikan-kebaikan dari dirinya. Semoga kebaikannya itu tampil berbakti dia kepada orang tuanya, kepada masyarakatnya,
dalam kehidupannya. Nah, itu doa. Tak hafal kami Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia aja lah. Semoga. Asal jangan barakallah. Nah, itu menikah itu kan. Barakallah wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ada pula khair di ujung. Nah, itu menikah. Jadi barakallah juga, tapi tetap andai kan tak bisa barakallah dah cukup lah. Tapi kalau barakallah ujung-ujungnya ini tentu harus dijelaskan. Ini dijelaskan oleh para ulama, boleh kita mendoakan barakallahu laka fil mauhum wa syakartal wahib wa balagha asyaddahu wa ruziqta birrahu. Ini di antara nilai-nilainya. Kalau penanaman nilai keimanan jelas. Kalau acara itu dibuat kan sudah jadi tradisi, dibacakan ayat Quran, lalu ada salawat-salawat, pemberian nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Wa yusamma, diberi nama yang baik. Dan ketika menyembelih akikah itu dia sedang membaca doa, bismillahi Allahumma laka wa ilaika akikah. Dengan nama engkau ya Allah, ini untuk engkau ya Allah, dan kepada engkau akikah ini ya Allah. Terimalah akikah ini ya Allah. Itu doa ketika menyembelih. Jadi ada nilai-nilai keimanan di sana. Ada juga nilai kejiwaan. Jadi sesungguhnya saat orang memotong binatang itu, dia sedang menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Dia sedang berdoa, ya Allah, semoga sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri anak ini engkau hilangkan ya Allah. Sifat binatang itu apa? Suka menyikut, suka menanduk, suka sikut kiri, suka sikut kanan, kalau binatangnya, tengok binatang juga. Kalau monyet binatangnya suka mencuri pisang, suka mengambil hak orang lain. Nah, itu sifat-sifat kebinatangan tuh. Semoga tersembelih sifat-sifat kebinatangan ini. Nah, itu diantara manfaat kita melaksanakan akikah. Itulah kajian kita seputar akikah.